Ada yang saya bisa bantu? Pak, Ulun mau ngambil hosti untuk perjamuan kudus. Ukur suhu tubuhnya dulu. Ya. Baik, silahkan masuk ke dalam dulu, cuci tangan. Setelah itu bisa masuk mengambil hosti itu. Permisi, saya mau ngambil hosti untuk perjamuan. Oke, silakan masuk. Ngambil berapa orang? Untuk 1 orang aja, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, saya pulang dulu ya. Ya. Panduan mengikuti dengan hikmat ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin yang tayang di YouTube channel GKKA Banjarmasin dengan jadwal tayang jam 9.30 pagi secara live dan 17.00 sore secara replay.
Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap COVID-19 dapat dianggap sebagai sebuah ibadah? Robert Weber mengemukakan 4 hal yang utama di dalam tahapan ibadah. Yang pertama, masuk ke hadirat Allah, lalu mendengar Tuhan berfirman, meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan cara live streaming menjadi sebuah tindakan beribadah, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realitasnya, banyak orang yang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Contoh, saat minggu pagi ketika baru saja terbangun dari tidur, masih dengan menggunakan baju tidur, kemudian menyalakan komputer atau gadget, lalu menonton kebaktian minggu sambil mempersiapkan sarapan, dan setelahnya sambil menyantap sarapan tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat transenden atau kudus. Ibadah minggu akhirnya hanya menjadi sekedar makanan tambahan untuk sarapan di hari Minggu. Lalu bagaimana kita melakukan ibadah live streaming? Jika bersama dengan keluarga, maka pada hari Minggu itu bangunlah lebih awal untuk sarapan bersama. Bersekutulah di meja makan dan nikmatilah itu sebagai hari di mana bisa bersantai menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Sebelum berkumpul untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah live streaming, bersihkanlah dirimu seperti yang biasa kita lakukan jika hendak ke gereja. Mungkin kita tidak perlu menggunakan pakaian terbaik seperti yang kita lakukan di hari Minggu biasa, tetapi kita perlu mengganti baju tidur kita. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang di ruang yang telah ditentukan bersama. Anak-anak tidak boleh berbaring atau bermain dengan mainan mereka sebagai wujud nyata menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah, hendaknya ikutilah arahan pemimpin ibadah, seperti waktu berdiri dan duduk. Sebisa mungkin berpartisipasilah dengan aktif. Setelah ibadah selesai, ada waktu yang singkat untuk berdiskusi bersama dengan menggunakan pertanyaan, apa yang telah dipelajari dari ibadah hari ini? Setelahnya, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Ketika kita melakukan setiap tahapan ini dengan sengaja di rumah kita, maka kita sudah mengikuti 4 tahapan ibadah minggu. Lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita pun harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin pujian atau liturgis dan bersikaplah selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Mempersiapkan secara fisik dan mental seolah-olah kita pergi ke gereja. Memastikan bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang benar untuk menyembah Allah. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kita juga akan beribadah bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan Komisi Anak Hosana di dalam ibadah keluarga pada hari ini. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan, kita menyembah kemuliaan nama Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita masuk dalam saat teduh.
Kasih sayang tak pernah lepas dariku. Mama selalu mendengar keluh kesahku. Papa bekerja keras memenuhi kebutuhanku. Saudara kakak adik saling menghiburku. Keluargaku, tak ada yang lebih indah, tak ada yang lebih bahagia saat aku bersama keluarga. Kenyamanan di dalam rumah, keceriaan di dalam canda tawa, menjadi berkat bagi sesama. Satu pun tetap setia beribadah. Keluargaku, cinta kasih keluarga lebih dari segalanya. Aku bersyukur atas berkat Tuhan yang nyata. Terima kasih Tuhan atas keluargaku. Doaku selalu, Tuhan tetap memelihara keluargaku. Shalom Bapak Ibu Saudara dan jemaat sekalian. Minggu ini kita memasuki masa Advent yang pertama, yaitu persiapan bagi kita untuk menghayati masa kedatangan Kristus. Artinya tidak lagi semata kedatangan bayi Yesus di Bethlehem, namun sampai kepada pengharapan akan kedatangan Yesus kembali di akhir masa. Sehingga masa Advent membantu kita untuk menghayati arti Natal dengan kedatangannya kembali. Sehingga inilah yang menjadi inti harapan dan berita Natal bagi kita orang percaya. Nats firman Tuhan untuk Advent pertama diambil dari Yeremia pasal 23 ayat 5-8. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan, keadilan kita. Sebab itu tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Waktu Tuhan dan janji Tuhan kepada kita semua umat pilihannya pasti digenapi, sebab ia menghendaki semua umat manusia untuk selamat. Lilin ungu pertama akan dinyalakan sebagai lambang pengharapan akan penantian kedatangannya kembali dan mengimani serta mengamini janji keselamatan yang Tuhan berikan pada kita
umat yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus. Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mendengarkan panggilan ibadah sebagai bentuk kita mempersiapkan hati kita beribadah di hadapan Tuhan. Panggilan ibadah hari ini terambil dari Mazmur nomor yang ke-100. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Masih dalam keadaan berdiri, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, dengarkanlah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik, karena Dia telah terlebih dahulu merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan Yesus baik dan sungguh teramat baik bagi kita semua. Marilah kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kemegah-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kita mau selalu bersyukur sekalipun keadaan buruk, karena kita tahu Tuhan Yesus selalu baik pada kita. Kita mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik bagi hidup kita. Kemegah-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan bahwa Tuhan Yesus sungguh teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh amat baik dalam hidup kita. Engkau baik, teramat baik. Terpujilah nama Tuhan yang begitu mengasihi kita. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita datang dengan sebuah kesadaran yang utuh bahwa kita memasuki hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Memasuki hadirat Allah yang begitu mulia, begitu agung. Ia yang begitu kudus. Hari ini, saat ini bersama-sama dengan kita. Mari kita dengan tunduk, dengan rasa hormat, kita mendekati hadirat Tuhan dengan mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita, dan memohonkan anugerah dan kasih setia Tuhan untuk melayakkan kita dekat kepadanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, setiap kami saat ini tertunduk di hadapan Engkau. Kami melihat hari-hari yang kami lalui sepanjang minggu ini, ya Tuhan. Bagaimana sikap kami kepada orang-orang di sekitar kami. Bagaimana tutur kata kami ketika kami merasa tidak menyukai sesuatu hal yang lain. Bagaimana pikiran kami seringkali mereka-rekakan yang jahat kepada sesama kami. Oh Tuhan, setiap harinya, setiap jamnya, setiap detiknya dalam hidup kami, Engkau melihat dengan begitu jelas. Di saat ini ya Tuhan, kami mengakui tidak ada yang dapat kami tutupi daripada Engkau. Oh Tuhan, semua kami buka, semuanya tersingkapkan oleh Engkau. Kami orang-orang berdosa ya Tuhan. Kami orang-orang yang sesungguhnya tidak layak. Oh Tuhan, kami mengakui dosa dan pelanggaran kami. Kami tertunduk malu di hadapan salib Kristus. Di kaki salib-Mu ya Tuhan, kami menyadari keberdosaan kami. Dan kami sungguh mohon ampun kepadamu ya Bapa. Kami mohon ampun. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan, darah Kristus telah tercurah bagi kami, membasuh kami, menutupi setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga hari ini ya Tuhan, kami yang hina ini Engkau layakkan dekat kepada Engkau. Oh terima kasih Kristus untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu ya Tuhan. Ajari kami ya Bapa, bukan hanya mengakui pertobatan kami dengan bibir kami, namun kami boleh sungguh-sungguh ya Tuhan menghidupi pertobatan kami, sehingga orang boleh menyaksikan Kristus yang telah mati menebus kami dan yang telah bangkit menjadi pengharapan kami untuk hidup memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Sejauh timur dari barat, kami yakin Kau telah melemparkan setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan iman yang teguh memandang kepada salib, demikian kami berdoa dan percaya setiap kami telah diampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan segalanya bagi kami, yang telah menebus kami daripada dosa, kami berdoa. Amin. Mari kasih oleh Tuhan Yesus, dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang hari ini datang ke hadapan Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Amin. Kita bersyukur kita telah memperoleh anugerah pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mengikut Kristus, kita harus menjadikannya sebagai yang utama dalam hidup kita. Baiklah, saya undang jemaat kita bersama-sama berdiri. Marilah kita kembali berkomitmen untuk setia dan bersaksi memberitakan kasih Kristus.
kita akan bersama-sama membaca pembaharuan komitmen kita di dalam Yosua 24 ayat 14a dan 15b. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menempatkan iman dan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di dalam semua aspek kehidupan kita, dan membuatnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama menyaksikan teatrikal. Jam berapa ini sudah? Jam berapa masih main-main? Ini sudah jam berapa? Ini masih main terus. Sebentar lagi papa itu datang. Kau lihat berhambur kayak gini kan, siapa yang dimarahin? Kita semua dimarahin. Dari tadi mama suruh kamu untuk mandi. Ini handphone juga, handphone terus. Kamu tuh main handphone terus, gak ingat waktu. Dari siang sampai sore kayak gini. Kenapa? Gak ingat waktu sama sekali. Sekarang sudah sore. Mandi cepet. Cepet, ayo berdiri mandi. Mama suruh mandi dari tadi. Main handphone aja terus dari tadi. Tunggu. Beresin sekarang. Cepat. Beresin dulu. Mama mau beres dulu. Mama hitung sampai 10 ya. Kalau nggak beres mama buang semuanya. Tadi sakit. Coba dijalankan. Kenapa ini telinga kamu sakit? Itu ubit sama mama. Tangan cucu juga sakit tadi. Apa aja yang lain sakit? Tangan sama kaki cucu tadi dipukul mama. Kok mama suka marah-marah? Iya, cucu juga nggak tahu kenapa mama suka marah-marah. Papa juga suka marah-marah. Papa kalau marah suka mukul kita. Iya, Pedik juga takut. Kenapa ya? Kenapa masih di sini? Sakit ya? Maaf ya. Mama minta maaf karena tadi mungkin mama lagi emosi. Pedik juga sakit ya? Maafin mama ya. Mama harus belajar lebih sabar lagi. Maaf ya, jangan nangis. Jangan nangis ya. Mama sayang sama kalian. Mama mau yang baik. Mama akan belajar lebih sabar lagi. Mama akan berdoa pada Tuhan Yesus, semoga beri mama kesabaran yang lebih. Jadi kita boleh tetap saling mengasihi. Iya, Ma, kami maafin mama kok. Makasih. Makasih anak mama. Mama rindu sekali. Kita bisa saling mengasihi karena Tuhan Yesus sudah sayang kepada kita. Ayonya mana? Peluk mama. Ya udah. Sekarang kita tunggu papa pulang.
Ya, maafin mama ya. Maafin mama yang kadang suka marah, atau papa yang juga mungkin suka ngatur-ngatur, otoriter, suka pukul-pukul, ya. Fedik mau maafin mama, mau maafin papa? Iya. Makasih. Kita juga berdoa semoga mama, papa juga bisa lebih sabar, lebih bisa menjaga emosi, dan tetap sayang pada kalian. Karena kami sayang pada kalian. Kami juga sayang sama mama. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma dikasih oleh Tuhan Yesus, drama yang barusan kita saksikan itu hanya fiktif belaka ya. Jadi bukan kisah yang sebenarnya. Jika terdapat kesamaan nama, tokoh, atau tempat itu kebetulan disengaja. Tapi tentu kita berharap itu bukan yang sebenarnya Bapak Ibu. Sebab kenapa? Kan tadi kan dijewer telinga sebelah kiri, yang sakit sebelah kanan. Jadi memang clear itu bukan sesungguhnya begitu ya. Dari tim sekolah minggu mengusahakan sebuah drama untuk setiap kita yang hari ini menyaksikan ibadah bersama bisa dibawa untuk boleh melihat bagaimana keadaan keluarga hari ini. Kita mengakui lewat drama ini kita menyaksikan keluarga yang begitu rapuh, orang tua yang begitu lemah, yang seringkali harus jatuh di dalam kemarahan ataupun bahkan melukai atau memukul anak karena memang kondisi tidak kondusif. Sebuah pemaparan fakta yang setiap kita juga lihat itu di dalam keseharian. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari kita mengambil waktu sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah, kesempatan, dan kasih karunia kepada setiap kami yang hari ini kami bisa mengambil waktu menikmati ibadah lewat online. Ya Tuhan, kami sungguh berdoa kiranya di dalam kondisi yang tidak ideal ini, di dalam keterbatasan kami bertemu secara fisik, namun biarlah ya Tuhan roh-Mu yang tidak terbatas itu hadir bersama-sama dengan kami di tengah-tengah ruang ibadah ini, di tengah-tengah jemaat Tuhan, di tengah-tengah rumah-rumah jemaat Tuhan. Karena kami percaya roh Allah yang tidak terbatas itu melampaui segala hal itu hari ini merindukan setiap kami datang kepada Engkau. Baik kami secara pribadi maupun kami sebagai keluarga ya Tuhan. Kami sungguh meyakini dan percaya ya Bapa, Engkau yang berdaulat di dalam waktu ini. Kami sungguh berdoa ya Tuhan, kiranya kuasa kasih-Mu yang melingkupi sepanjang pewartaan firman. Sepanjang kami boleh duduk mengambil bagian kami mendengarkan firman. Kami sungguh berdoa ya Tuhan bagi setiap kami ada di ruangan ibadah saat ini, yang bersama-sama melayani dan menyampaikan firman-Mu. Oh Tuhan, tutup bungkus setiap kami para pelayan hamba-Mu, agar kami ya Tuhan tidak kehilangan Tuhan justru ketika kami berada dalam rumah Tuhan. Izinkan kami boleh mengalami Engkau, mengalami perjumpaan dengan Engkau di dalam pelayanan kami. Ketika kami boleh mendengarkan firman ini pun, kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan yang berbicara kepada kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan dimanapun saat ini mereka sedang beribadah, baik yang di rumah maupun di tempat pekerjaan. Oh Tuhan, kiranya kasih-Mu melingkupi jemaat-Mu. Engkau hadir menolong ya Tuhan. Izinkan jemaat-Mu boleh merasakan Engkau, mendengarkan suara isi hati Tuhan bagi setiap kami. Dan kami sungguh berdoa ya Tuhan untuk setiap peralatan yang kami pakai, untuk setiap alat sound system, multimedia, layar, jaringan internet, bahkan untuk setiap jaringan internet jemaat Tuhan di rumah masing-masing, maupun setiap peralatan yang dipakai. Oh Tuhan, bekerjalah kuasa kasih-Mu yang melingkupi, sehingga kami saat ini ya Tuhan boleh sungguh dijaga oleh Tuhan, mengkhususkan waktu yang singkat ini bertemu dengan Engkau di dalam firman dan di dalam ibadah kami. Beracaralah ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami siap mendengar. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus, maupun setiap kita yang hadir dalam ruangan saat ini, apa kabarnya? Bagaimana kondisi kita hari-hari ini? Kondisi pandemi belum berekor, masih cukup panjang. Bagaimana kabar kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini, minggu ini secara khusus kita beribadah bersama dengan keluarga.
Anak-anak yang biasanya bisa buka YouTube channel untuk beribadah sekolah minggu, ataupun yang Zoom, beberapa kelas kita mengadakan Zoom. Tapi hari ini dikhususkan menjadi hari beribadah bersama. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini memiliki anak-anak berada dalam rumah yang sama, mari kumpulkan. Mari duduk bersama beribadah. Sebab kenapa hari ini menjadi hari yang khusus, Tuhan mau berbicara kepada kita dan kepada keluarga. Oleh karena itu mari mengambil waktu yang terbaik, mengambil tempat yang terbaik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam tema keluarga, ada satu pertanyaan yang kita rindu untuk sama-sama pikirkan hari ini. Bapak Ibu Saudara membayangkan jikalau hari ini Tuhan katakan, anakku, aku mau datang ke rumahmu. Anakku, aku ingin datang bertamu ke rumahmu. Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan hari ini datang ke rumah kita, saya ingin tanya, kita akan undang Tuhan duduk di mana? Jikalau hari ini Tuhan Yesus datang ke rumah kita, kita akan undang Tuhan Yesus duduk di mana? Bapak Ibu, kalau rumah pada umumnya bagian depan begitu masuk pintu, itu ketemunya ruang tamu, bukan? Nah, di ruang tamu ini kita berpikir, ya karena ini ruang tamu tempat untuk para tamu yang datang. Kita juga berpikir karena ruang tamu memang adalah diset sedemikian rapi, menjadi tempat yang nyaman, tempat yang paling pas untuk menyambut orang. Maka tidak heran kalau di ruang tamu itu ada banyak pernak-pernik, ada hiasan, ada gorden yang dihias baik. Kemudian juga seringkali kita menemukan ada banyak foto-foto keluarga. Bukan cuma foto keluarga, kita ketemu di ruang tamu itu biasa ada tempat duduk yang nyaman. Maka kita bisa menyimpulkan ketika ada pertanyaan, saya mau datang ke rumah, ada yang mau bertamu di rumah kita, maka kita sudah gak usah mikir banyak. Maka ruang tamulah yang paling pas menjadi tempat untuk duduk kalau ada tamu. Pertanyaannya sama, jikalau Tuhan Yesus yang datang, duduk di manakah Tuhan Yesus? Ya sama, Chantal. Di ruang tamulah paling pas, paling nyaman, semuanya indah, semuanya rapi, debunya terus dilap. Ya di ruang tamu lah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, tampaknya itu yang paling umum kita tahu. Sepertinya banyak orang Kristen enggan untuk mengundang Tuhan Yesus masuk ke ruangan yang lain di dalam sebuah rumah. Kalau tadi buka pintu ketemunya ruang tamu, setelah ruang tamu biasanya ada ruang kerja, ataupun ruang yang dipakai untuk melakukan pekerjaan atau berbisnis. Bapak Ibu Saudara, ruang kerja ini saya gambarkan melambangkan dunia pekerjaan kita hari ini. Dunia pekerjaan menjadi area yang sering kali membuat orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Entahkah itu keuntungan dalam bentuk komisi, ataupun relasi, ataupun posisi. Dunia pekerjaan yang memang sering kali justru membuat orang Kristen menjadi orang dunia pada hari Senin sampai dengan Sabtunya. Dunia pekerjaan yang sering kali membuat orang Kristen tidak ada bedanya berbisnis antara yang Kristen dengan yang tidak. Di ruangan kerja ini sering kali orang Kristen berharap tidak usah menghadirkan Tuhan. Nggak usah sebut-sebut Tuhan lah ketika usaha, susah. Oleh karena itu kalau Tuhan Yesus bertanya, saya mau datang ke rumahmu, akan duduk di mana? Kayaknya ruang kerja bukan menjadi tujuan. Selain ruang kerja di rumah itu ada ruang apa lagi Bapak Ibu? Ada ruang dapur. Ruang dapur ini adalah tempat atau markasnya para ibu-ibu. Ruang dapur ini memang harus diakui adalah tempat yang paling sering berantakan, yang paling sering bau, yang paling sering kotor, bukan? Di ruang dapur para ibu-ibu memang nanti akan menghasilkan makanan yang enak keluar dari dapur. Tapi nggak bisa dipungkiri, dapur ini menjadi tempat di mana para ibu-ibu itu sering merasa kelelahan, sering merasakan kesel mungkin. Aduh, ini udah habis masak sendiri, makan rame-rame, cuci sendiri. Ruang dapur ini sering kali menjadi para ibu-ibu bukan hanya karena mereka harus berhadapan dengan kompor yang panas, gak mungkin ada ibu-ibu yang dandan ketika masak begitu ya. Ruangan dapur yang memperlihatkan para ibu-ibu, para kaum wanita tuh yang polos, yang cuman kadang cepol rambutnya diikat, muka kucel, berminyak, kadang bau, kadang berkeringat basah. Tapi ruang dapur ini juga ternyata menjadi tempat yang sering kali membuat banyak ibu-ibu melontarkan begitu banyak kekesalan,
kelelahan, kata-kata yang menyesalkan keseharian yang begitu melelahkan. Ruangan yang menjadi saksi bisu daripada para ibu-ibu yang mungkin sering mengeluh. Apakah di ruangan dapur ini tempat yang lumrah bagi orang untuk mengizinkan tamu masuk? Saya yakin juga para ibu-ibu meskipun akan dibersihkan dapurnya, tapi bukan tempat untuk para tamu, bukan. Orang lebih memilih tidak usah masuk ke dapur supaya jangan kelihatan kotornya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita berpikir janganlah Tuhan melihat saya yang kotor, saya yang keringetan, saya yang bau, saya suka mengeluh. Biarlah Tuhan tahunya saya seorang yang baik, seorang yang rapi, seorang yang menjaga tutur kata. Kita berpikir ruang tamulah yang paling pas untuk Tuhan Yesus. Jangan masuk ke dapur, gak pantas. Selain dapur, ada apa lagi? Banyak orang Kristen juga enggan mengajak Tuhan Yesus masuk ke ruang kamar tidur. Kamar tidur itu adalah kamar yang memang berisi privacy, tempat untuk orang tertutup bagi dirinya, tidak untuk orang umum pada layak umumnya. Ruang tidur menjadi ruang yang akhir-akhir ini ternyata dalam masa pandemi menjadi ruangan yang banyak dihabisi oleh anak muda. Maksudnya begini, anak-anak muda karena awal-awal pandemi itu kita disuruh social distancing, di rumah saja, jangan keluar. Itu kamar menjadi tempat sasaran. Anak-anak muda akhir-akhir ini memang banyak menghabiskan waktu di kamar daripada di dapur ataupun di ruang keluarga. Dan banyak juga yang harus mengakui kamar menjadi saksi bisu dari setiap dosa-dosa yang dilakukan hari-hari ini. Banyak anak muda yang justru terjebak melakukan dosa-dosa favorit yang di dalam kamar yang tertutup. Ketika mereka menyaksikan, menikmati kehidupan mereka, pola tidur yang berantakan, bermain game yang gak kenal waktu, kecanduan nonton Korea drama, ataupun mungkin bahkan di ruangan kamar menjadi ruangan yang begitu tertutup, di mana anak muda saat ini begitu terlena menikmati pornografi atau bahkan V-sex. Oh, ruang kamar ini tentu sangat-sangat tertutup bagi Tuhan, bukan? Seolah-olah di kamar tidur, ketika kita bergumul dengan dosa, kita meminta Tuhan jauh-jauh, jangan dekat, jangan masuk. Ruangan ini tampaknya juga bukan menjadi pilihan yang umum kita tawarkan. Kalau Tuhan Yesus bertanya, jika saya datang ke rumahmu, saya duduk di mana? Selain kamar tidur ada kamar apa lagi? Mungkin ada ruang belajar, Bapak Ibu. Dalam masa pandemi ini ruang belajar menjadi ruangan wajib yang ada di rumah hari ini. Karena kenapa? Karena semuanya learn from home, belajar dari rumah. Jadi memang ruang belajar itu wajib hari ini. Karena memang semua pembelajaran masih melalui online, baik yang sekolah maupun yang kuliah. Namun banyak orang tua yang akhir-akhir ini Bapak Ibu melaporkan sementara guru menggunakan Zoom mengajar, begitu ya. Banyak orang tua yang melaporkan anak-anaknya pada saat belajar, pada saat gurunya menjelaskan, justru membuka yang lain. Entah itu nonton YouTube, ataupun mungkin nonton Netflix, atau mungkin buka Instagram, chatting WA, buka Facebook. Malah banyak yang juga TikTokan sambil belajar online. Bukan cuma itu, sekarang lagi gencar-gencarnya anak-anak sambilan belajar online, main game Among Us. Jadi bisa dibayangin ya. Lagi seru-serunya guru ngajar. Lagi seru-serunya ada anak yang main game. Tiba-tiba dia menyadari dia lagi seru-seru belajar, dia lagi menjadi imposter, mau bunuh crewmate begitu ya. Tiba-tiba Tuhan Yesus ngetok. Johnny atau Eric atau Budi ya, ini nama-nama samaran ya. Buka pintu, saya mau masuk. Kira-kira responnya seperti apa? Oh jangan Tuhan, jangan. Saya lagi asik, jangan ganggu. Seolah-olah jangan sampai Tuhan tahu saya curang. Ruang belajar menjadi ruang saksi betapa banyaknya kecurangan-kecurangan yang terjadi ketika belajar. Selain ruang belajar ada ruang bermain. Ruang bermain tentu bukan hanya bicara tentang tempat bermain atau taman bermain, tapi bicara juga tentang cara kita bergaul. Sangat sering sekali kita mendapati orang Kristen yang justru akhir-akhir ini
cara bergaulnya tidak berbeda dengan dunia, bukan? Banyak yang justru lebih memilih mengorbankan Tuhan daripada ikut goes, mengorbankan goes, mengorbankan badminton. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ruangan bermain, tempat atau cara kita bergaul, seringkali menjadi begitu tertutup bagi Tuhan, bukan? Seolah-olah kita mengharapkan Tuhan tidak perlu hadir, tidak perlu ikut campur dalam pergaulan saya. Maka tidak hadir dalam bergaul, seringkali kita tidak menjaga tutur kata, tidak menjaga cara kita bermain, cara kita bergaul, kita bebas sebebas-bebasnya. Ruang bermain tampaknya juga bukan menjadi tempat yang pas untuk mengundang Tuhan Yesus, bukan? Jikalau dilihat Bapak Ibu Saudara, kita pikir pada akhirnya memang ruang tamulah yang paling pas untuk menyambut Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Ruang tamu tampaknya lebih aman untuk membiarkan Tuhan Yesus masuk, sehingga yang lain tidak diganggu gugat. Tuhan Yesus pada akhirnya tinggal di bagian terluar, ruangan yang terluar dari hidup kita. Dan kita tidak membiarkan Tuhan masuk lebih dalam. Hal ini menggambarkan apa, Bapak Ibu? Seolah-olah kita sedang ingin memperlihatkan, Tuhan, jangan masuk yang lebih dalam. Biarkan saya menjadi orang Kristen di permukaan saja, yang tampak saja, yang dalam belum tentu kita menjadi Kristen. Kita hanya bicara atau memanggil Tuhan dari yang tampak, dari yang di luar saja. Maka tidak heran Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang Kristen sosmed. Kalau dulu orang Kristen KTP, Kristen itu di KTP, hari ini banyak orang Kristen sosmed. Orang Kristen yang hanya menghadirkan Tuhan di permukaan, di layar status. Jadi kalau lagi pas posting status, itu rame. Itu kelihatan banget Tuhannya hadir. Renungannya banyak, ayatnya banyak. Tapi ditanya, apakah Tuhan hadir juga di ruangan yang terdalam dalam hidup? Bagaimana saat keluarga atau kehidupan kita diterpa oleh masalah? Bagaimana saat pekerjaan atau bisnis kita berantakan atau kita di PHK? Bagaimana saat rumah tangga kita bermasalah, relasi suami istri ribut karena ada orang ketiga? Bagaimana kalau anak-anak menjadi pemberontak, anak-anak terlibat masalah? Bagaimana jika anak remaja atau pemuda kita terjebak dalam pergaulan yang rusak atau bahkan terikat dalam obat-obatan dan pornografi? Bagaimana justru pada akhirnya kita jadi meragukan kehadiran Tuhan karena pergaulan yang kita pilih. Jika itu semua terjadi, kita mungkin berpikir, aduh Tuhan gak mungkin mau ngurus saya, Tuhan gak mungkin mau tahu, mau peduli dengan urusan saya begitu ribet ini. Anak berantakan, keluarga hubungan suami istri berantakan. Kita mungkin berpikir Tuhan gak mau ikut campur. Sebenarnya kita harus bertanya, apakah memang Tuhan tidak mau masuk? Apakah memang Tuhan tidak mau peduli? Atau sebenarnya kitalah yang mengusir Tuhan keluar dari area-area yang paling sensitif, yang paling peka, yang paling membutuhkan Tuhan justru. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini beritanya, Tuhan mau peduli. Tuhan mau masuk di dalam kehidupan ruang kita yang paling dalam. Tuhan mau hadir di dalam sisi-sisi paling gelap di dalam hidup kita. Tuhan mau hadir, Tuhan mau ikut campur. Pertanyaannya sekarang, mau tidak kita mengundang Tuhan? Bukan cuman di ruang tamu, tapi sampai ke ruangan yang paling dalam, yang bahkan kita tutupi dari orang lain. Mau tidak kita menerima Tuhan, mengundang Tuhan hadir? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebelum kita menjawab mau atau tidak mau mengundang Tuhan, pertanyaan bagi kita yang harus kita pikirkan hari ini bersama-sama, mungkin di antara kita bertanya, mengapa sih saya perlu mengundang Tuhan masuk dalam hidup saya, dalam hidup keluarga saya? Apakah pentingnya Tuhan Yesus hadir? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus perlu hadir memimpin kehidupan kita. Karena apa? Yang pertama, di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26.
sampai dengan 27. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kejadian pasalnya yang pertama ayat 26 sampai dengan 27. Bapak Ibu Saudara membawa Alkitab atau yang bisa mengambil Alkitab di rumah bisa membukanya. Kejadian pasal yang pertama 26 sampai dengan 27 berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jelas sekali di dalam kejadian ini yang begitu sederhana. Allah berdialog dengan dirinya sendiri dan berkata, baiklah kita menjadikan manusia. Beritanya apa Bapak Ibu Saudara, anak-anak dikasih oleh Tuhan Yesus? Hari ini kita bukan hasil pabrik. Kita bukan hasil tepung atau adonannya dibentuk-bentuk. Kita adalah hasil karya tangan Tuhan. Oleh karena itu jikalau ditanya kenapa saya perlu dipimpin oleh Tuhan? Kenapa hidup saya perlu dipimpin oleh Tuhan? Jawabannya karena kita diciptakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus yang hari ini beribadah bersama. Hari ini saya membawa sebuah mainan. Ini adalah mainan punya suami saya begitu ya, sebuah mobil-mobilan remote control. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mobil ini bisa jalan, masih bisa jalan. Ya, saya ada bawa remote-nya nih. Bayangkan kalau mobil ini saya mainkan dan jatuh. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, adik-adik kasih Tuhan Yesus, siapakah yang bisa perbaiki mobil ini? Terima kasih. Kalau mobil ini rusak, siapakah yang bisa perbaiki mobil ini? Apakah mobil ini, mainan ini bisa memperbaiki dirinya sendiri? Apakah mungkin mobil ini, mainan ini bisa memperbaiki dirinya sendiri? Atau kalau remote controlnya ada, apakah remote controlnya bisa memperbaiki mainan ini? Atau kalau kita punya boneka orang-orangan begitu ya, apakah itu bisa sesama mainan memperbaiki mainan sendiri? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena mainan tidak mungkin bisa memperbaiki dirinya sendiri, karena dia mainan. Sama, mainan ini membutuhkan pribadi di luar dirinya yang lebih berkuasa, yang lebih hebat, yang lebih mampu untuk memperbaiki dia. Sama dengan hidup manusia, bukan? Kita diciptakan oleh Allah, kita adalah ciptaan, kita adalah hasil karya Tuhan. Bayangkan hari ini, kita seperti mainan ini, kita berpikir kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Kita berpikir kita tidak butuh Tuhan, karena kita bisa sendiri segala-galanya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini kalau ada orang yang mengandalkan dirinya sendiri untuk memperbaiki aspek kehidupannya, sesungguhnya itu adalah seperti mainan mencoba untuk memperbaiki dirinya sendiri. Oleh karena itu pertanyaannya, mengapa saya perlu dipimpin oleh Tuhan? Sederhana sekali, karena kita adalah ciptaan, kita diciptakan oleh Tuhan, maka kita butuh tangan Tuhan yang mengoperasikan kita, maka kita butuh tangan Tuhan yang bahkan memperbaiki diri kita jika terjadi kerusakan. Apa perlunya Tuhan memimpin kehidupan keluarga? Kalau diri saya oke lah ya, kita ciptaan Tuhan, kita perlu dipimpin oleh Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, apa perlunya Tuhan kemudian memimpin kehidupan keluarga? Mari kita membuka kembali bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara, Kejadian 2 ayat ke-18 akan saya bacakan bagi kita semua. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Aku akan menjadikan penolong baginya. Apa sih maksud ayat 18 dari pasal kedua dari kitab Kejadian ini? Sederhana sekali. Allah lah yang merancang menciptakan Hawa sebagai pendamping bagi Adam. Artinya Tuhan mengikat Adam dan Hawa dalam sebuah relasi pernikahan yang kudus. Allah sebagai inisiator, Allah sebagai pembentuk keluarga.
Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, keluarga tidak terbentuk karena biro jodoh. Keluarga itu tidak terbentuk karena orang tua yang menjodohkan. Keluarga itu tidak terbentuk karena saya cinta padamu, that's it. Tidak. Keluarga terbentuk karena Allah lah yang merancangkan pernikahan itu. Oleh karena itu, kita perlu ingat dan sadar bahwa di dalam keluarga yang pada dasarnya diciptakan oleh Allah, dibentuk oleh tangan Allah sendiri, kita perlu melibatkan Allah. Sehingga pertanyaannya, mengapa perlu? Ya perlu. Karena kita diciptakan oleh Allah. Dan yang kedua, kenapa perlu melibatkan Tuhan dalam keluarga? Karena Tuhanlah pembentuk keluarga. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana sih hidup yang dipimpin oleh Tuhan? Saya mengajak kita membuka di Kolose pasal yang ketiga ayat ke-17. Kolose pasal yang ketiga ayat ke-17 berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat ini adalah petunjuk Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Jemaat di Kolose pada saat itu bergumul dengan cara hidup mereka yang bercampur antara kehidupan mereka yang lama dengan kehidupan mereka yang baru setelah pertobatan. Mereka berpikir menjadi Kristen itu hanya sebuah tambahan status. Oleh karena itu jemaat Kolose pada saat itu masih melakukan praktek-praktek iman percaya mereka yang lama, masih menyembah di kuil, masih mempersembahkan persembahan kepada dewa, sembari mereka mengakui Kristus adalah juru selamat. Oleh karena itu Rasul Paulus menulis dalam Kolose dengan begitu jelas, memberikan sebuah petunjuk kepada jemaat Kolose untuk mereka mengalami perubahan, menjadi manusia yang baru. Pasal ke-13 dari Kolose ini di ayat ke-17 itu menjadi bagian yang ditutup atau menjadi penekanan Paulus kepada jemaat Kolose tentang petunjuk menjadi manusia baru. Setidaknya ada dua hal yang Paulus tekankan ketika berbicara tentang transformasi hidup menjadi manusia baru dalam Kristus. Yang pertama, hadirkanlah Kristus dalam perkataan. Jadi bagaimana cara kita dipimpin oleh Tuhan? Yang pertama adalah menghadirkan Kristus dalam perkataan. Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu yang kamu lakukan dalam perkataan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Apa sih artinya menghadirkan Kristus dalam perkataan? Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, menghadirkan Kristus di dalam perkataan artinya kita harus mencerminkan Kristus itu di dalam setiap tutur kata kita. Karena Kristus adalah Allah yang hidup. Jadi kita memiliki Allah yang hidup Bapak Ibu Saudara. Kristus mati di kayu salib, benar, itu fakta. Tapi kemudian ia bangkit dan hidup. Itu adalah hidup atau bangkit yang nyata. Oleh karena kita memiliki Kristus yang hidup, maka perkataan di dalam Kristus, perkataan yang mencerminkan Kristus adalah perkataan yang mencerminkan Kristus yang hidup. Apa sih perkataan-perkataan yang mencerminkan Kristus yang hidup? Itu perkataan-perkataan yang justru membangun orang lain, yang justru menguatkan orang lain. Perkataan-perkataan yang memberikan pertumbuhan yang positif kepada orang lain. Oleh karena itu kita harus hari ini mencoba untuk mengganti kosakata di dalam keseharian kita. Kita harus menghadirkan Kristus dalam perkataan kita. Jangan lagi kita mengata-katai orang lain. Jangan lagi kita menghina mereka dengan perkataan-perkataan kematian. Perkataan-perkataan yang justru menjatuhkan ataupun melemahkan imannya. Bangun mereka yang lemah justru dengan perkataan yang kuat. Bapak Ibu Saudara, bagian ini ditulis dengan begitu baik oleh Gary Ezo, seorang penulis pakar di dalam parenting keluarga Kristen. Kita juga sedang mengacu kepada tulisan-tulisan beliau di dalam kurikulum keluarga kita. Dan Bapak Ibu Saudara, beliau menguraikan dengan begitu baik untuk setiap orang tua mulai memperhatikan perkataan dipakai di dalam rumah. Jadi kalau biasanya lihat barang berantakan, kayak drama tadi ya, kok berantakan sekali sih? Dia mendorong, itu adalah perkataan kematian. Menyatakan yang mash up, yang berantakan, yang kacau itu sendiri adalah perkataan kematian. Perkataan kehidupan justru harus membuat
anak itu memahami bahwa dia harus melakukan tindakan yang positif. Jadi ketika lihat barang berantakan, jadi Yesus mengajarkan para orang tua untuk tidak mengatakan, aduh kok berantakan banget sih. Tapi justru diubah. Mama lihat kamu bisa merapikan barang-barang ini. Jadi itu berbeda sekali. Jadi bukan justru memberikan perkataan-perkataan yang menghakimi atau menuding, tapi memilih untuk mengganti kata-kata yang menyemangati, memberikan dorongan untuk bertindak dengan positif. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita menghadirkan Kristus, membiarkan Kristus memimpin di dalam perkataan kita. Karena justru di dalam perkataan-perkataan kita pada akhirnya orang akan lihat sungguhkah ada Kristus dalam hidup kita. Jadi bayangkan kalau ada orang-orang yang hari-harinya berkata kata-kata yang kasar, siapa yang dilihat oleh orang? Ketika kita hari-hari berkata, orang itu malas, orang itu jahat, orang itu cengeng, orang itu orang yang gak berguna, orang yang gagal. Hati-hati, dunia akan lihat, oh orang-orang yang berkata seperti ini, yang dia miliki adalah dunia. Karena sama dengan dunia. Tapi akan berbeda sekali kalau kita menghadirkan Kristus di dalam perkataan kita. Kita mengganti, mulai perlahan-lahan, kita buang kebiasaan kita bergosip. Kita buang kebiasaan kita merendahkan orang lain. Kita buang kebiasaan kita berpikiran negatif terhadap orang lain. Karena dengan cara itulah kita mampu menghadirkan Kristus dalam perkataan. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk dipimpin oleh Tuhan? Hadirkanlah Kristus dalam perbuatan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, jelas sekali tidak ada cara yang lain untuk kita tahu apa saja yang menjadi teladan Tuhan Yesus. Baca Alkitab. Kitab Injil, kisah para rasul, surat-surat Paulus itu menjadi catatan tentang teladan-teladan hidup yang Tuhan tinggalkan bagi kita. Tuhan tidak mengizinkan kitab-kitab itu ditulis hanya untuk pajangan, hanya untuk bacaan di gereja, tidak. Itu justru menjadi panduan bagi kita hari ini untuk bertindak meneladani Kristus. Sehingga lewat apa yang kita lakukan, orang melihat Yesus yang hadir, orang melihat Yesus yang memimpin hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, secara kebetulan saya juga meminta dua anak daripada Lause Yeni dari drama yang kita saksikan tadi di awal untuk menyanyikan sebuah lagu yang begitu berkesan bagi saya. Sebuah lagu yang singkat, mari kita saksikan bersama-sama. Ayo Pak, ayo Ma, ayo kita undang Tuhan Yesus ke rumah kita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Jab Yesus meregan men he, kusi, kusi he. Ya Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, ceritanya ini anak-anak yang tadi sudah dipukul begitu ya. Tadi itu hanya fiktif ya. Kalau mau dinyambungkan dengan lagu ini, mereka mengungkapkan isi hati mereka, betapa mereka merindukan happy home. Rumah yang bahagia, rumah yang senang. Meski saya tidak percaya keluarga Lause Yeni tidak melakukan hal seperti itu, tapi saya yakin ketika ia mendengarkan isi hati anaknya mengatakan, ayo papa, ayo mama, undang Yesus ke rumah kita. Supaya apa? Kita punya happy home. Sederhana sekali bukan? Bapak Ibu yang hari ini beribadah bersama dengan keluarga, mari dengarkan anak-anak ngomong ke papa mama, Pa, Ma, aku pengen punya happy home. Sederhana bukan? Tapi melakukan ini tidak mudah. Tidak bisa datang tiba-tiba seperti kita tiba-tiba bel berbunyi kita buka pintu, happy home datang, tidak. Happy home itu harus diusahakan, harus dikerjakan. Caranya sederhana sekali. Kita belajar dari Kolose pasal ketiga tadi. Hadirkan Allah, biarkan ia memimpin
pimpin lewat perkataan dan perbuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, proyek ketaatan hari ini sederhana sekali. Saya mengajak kita untuk mengucapkan ucapan terima kasih kepada anggota keluarga. Maksudnya adalah ini salah satu bentuk paling sederhana untuk mengganti kata-kata menggerutu, kata-kata mengeluh, kata-kata menuntut yang kita biasa berikan kepada orang tua, kepada orang di sekitar kita, dengan kata-kata ucapan terima kasih. Mari kita akan coba melakukan bersama-sama di dalam waktu yang singkat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baik yang ada di dalam ruangan ibadah ini, saya minta kita boleh mempersiapkan selembar kertas dan sebuah alat tulis. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kepada anak-anak, mari siapkan selembar kertas. Kalau engkau memiliki 2 orang yang kamu ingin tuju di dalam rumah, sediakan 2 lembar kertas dan sebuah alat tulis. Mari kita lakukan sebuah hal yang begitu sederhana, tapi saya yakin ini akan berdampak. Mari kita akan melakukan proyek ketaatan yang sederhana ini. Sebentar akan diputarkan video untuk mengiring kita di dalam menulis ucapan terima kasih kepada anggota keluarga kita yang saat ini bersama-sama dengan kita. Kepada yang beribadah di ruangan, saya persilakan kita bisa mempersiapkan. Nanti ketika kita nyampe ke rumah kita bisa berikan. Bagi kita yang hari ini tinggal sendiri, jauh dari rumah, jauh dari keluarga, jangan berpikir kita nggak punya kesempatan. Bisa tulis di kertas. Jangan pakai texting ya, kalau texting itu copy dari internet bisa dengan mudah. Tapi mari tulis tangan. Ambil alat tulis tangan bagi engkau yang jauh dari keluarga. Nanti foto, kirimkan kepada keluarga yang di rumah. Perlihatkan engkau mengungkapkan dengan ketulusan. Kita akan menulis ucapan terima kasih untuk hal-hal sederhana. Untuk sarapan tadi pagi, untuk air panas yang disiapkan, untuk teh, untuk kopi, untuk apa aja. Tuliskan ucapan terima kasih yang sederhana kepada 1 atau 2 anggota keluarga kita. Mari saya persilakan tim multimedia memutar video ini sampai kita bisa melakukan proyek ketaatan yang sederhana ini. Sehati berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat
kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Ya Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini yang sudah selesai menulis bisa angkat ya. Sama seperti saya mengangkat, biarlah ini boleh menjadi ucapan kita bisa sampaikan kepada keluarga kita nanti. Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah, kalau Bapak Ibu Saudara mengangkat, sangat senang sekali saya bisa melihat, tapi minta maaf mata saya tidak tembus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menulis, yang rindu mengabadikan bersama dengan keluarga, fotolah. Saudara bisa post di Instagram dengan meng-tag atau men-mention Instagram gereja kita. Biar itu menjadi sebuah momen, sebuah peringatan. Kalau kita mengupayakan, mencoba untuk berlangkah kecil, mengambil langkah yang sederhana untuk menghidupi Kristus di dalam perkataan kita. Kita mengganti keluhan kita mengganti perkataan-perkataan kita yang mengeluh ataupun menggerutu dengan ucapan terima kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Dan saya merindukan Bapak Ibu Saudara yang hari ini melakukan, bagikan pengalaman ini, menuliskan atau menyerahkan ucapan terima kasih ini kepada orang atau keluarga kita. Jadi setelah ditulis, silakan diserahkan. Bagikan pengalaman itu nanti di PDP Bapak Ibu Saudara. Di PDP kita akan bertemu di Selasa ini, bagikan pengalaman ketika kita menuliskan ucapan terima kasih dan menyerahkannya kepada anggota keluarga kita. Bagikan kebahagiaan yang terpancar dari wajah anggota keluarga kita selama kita PDP online hari Selasa nanti. Bapak Ibu Saudara, mari kita menikmati untuk hidup menjadi keluarga yang dipimpin oleh Tuhan, hidup yang menghidupi Kristus dalam diri kita lewat perkataan dan perbuatan kita. Mari kita mengambil waktu untuk bersama-sama menutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami butuh belas kasihan Tuhan. Kami butuh Tuhan yang terus menjadi pengingat dan penolong kami. Kami butuh untuk Tuhan menjadi pemimpin atas hidup kami. Sebab kami begitu lemah, kami begitu rentan, kami begitu tidak berdaya. Kami hanya ciptaan, kami butuh Engkau sebagai pencipta kami. Kami hanya orang-orang yang begitu rentan membentuk keluarga, kami sama-sama orang-orang berdosa ya Tuhan. Kami butuh Engkau yang melingkupi keluarga kami, menjadi pemimpin atas kehidupan keluarga kami. Sehingga kami tahu ya Tuhan, bagaimana kami harus melewati hari-hari, melewati tantangan di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga. Kami tahu bagaimana menghadapi badai yang menerjang kehidupan kami maupun di tengah-tengah kondisi keluarga kami. Oh Tuhan, tolong kami memulai dengan hal yang sederhana, mengganti perkataan-perkataan kami yang penuh dengan perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan cemooh, perkataan-perkataan yang mengeluh, perkataan-perkataan yang penuh dengan komplain, dengan perkataan-perkataan kehidupan yang mencerminkan Kristus yang hidup. Perkataan ataupun kata-kata yang penuh dengan ucapan terima kasih, yang membangun orang lain, yang menyemangati orang lain. Tuhan tolong kami yang lemah. Tuhan tolong juga kami menghidupi perkataan kami. Bukan hanya manis di bibir, namun kami juga boleh sungguh-sungguh melakukannya dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang menghadirkan Kristus di dalam perbuatan kami.
ketika kami berusaha, ketika kami bekerja, ketika kami bergaul, dimanapun kami berada. Ajari kami bertindak dengan menghadirkan Engkau. Terima kasih untuk kasih dan setiamu ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah dan firman-Mu. Pimpinlah hidup kami, pimpinlah keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya, bukan hanya mati namun juga menjadi pemimpin, mau masuk dalam kehidupan keluarga kami. Di dalam nama pribadi ini kami berdoa dan berseru. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sungguh indah boleh kita dengarkan pada hari ini. Marilah kita menghadirkan Tuhan Yesus, mengundang Dia hadir di dalam hidup kita, dan mengundang Dia hadir juga di dalam keluarga kita, memimpin seluruh hidup dan keluarga kita untuk senantiasa hidup bagi kemuliaan Tuhan. Saya undang jemaat kita bersama-sama berdiri, kita akan mengakui iman percaya kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, saatnya pada kesempatan hari ini kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan pada hari ini dapat ditransfer melalui Bank BCA atau Bank Danamon, atau dapat juga menggunakan scan barcode QR dengan menggunakan aplikasi online. Dan juga bagi jemaat dipersilakan juga untuk boleh memberikan persembahan Natal dengan menambahkan nilai 20 digit terakhir untuk dana anggaran yang dibutuhkan dapat dilihat di warta gereja. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Kita bersama-sama menyanyikan setiap pujian kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Sifat Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku, oh Juru Meskipun
untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita dengan doa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas materi yang kami bawa dan kami sungguh berdoa Tuhan memakai persembahan kami menjadi pendukung bagi pelayanan gereja. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan diaken, pengurus dan pengelola agar sungguh ya Tuhan persembahan kami boleh menjadi persembahan yang berdaya guna mendukung perluasan kerajaan Tuhan. Kami terlebih berdoa ya Bapak, ajari kami bukan hanya membawa persembahan materi, namun kami juga boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ajari kami boleh melewati hari-hari kami, menghidupi hari-hari kami sebagai persembahan di hadapan Tuhan, sehingga orang boleh melihat Allah yang hadir dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, saat ini kami juga bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga Kristen, bagi jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Ajari kami boleh mencerminkan Engkau ya Tuhan. Kami boleh menjadi keluarga yang menghadirkan Tuhan, yang boleh memperlihatkan pimpinan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh menghidupi Tuhan di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami, sehingga lewat orang-orang yang menyaksikan kehidupan kami secara pribadi maupun kehidupan kami bersama dengan keluarga, orang boleh melihat Kristus yang memimpin, Kristus yang hadir. Tuhan, tolonglah kami menjadi keluarga-keluarga Kristen yang mencerminkan Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan buat setiap kami jemaat-Mu. Minggu depan setiap kami akan bersama-sama kembali menikmati perjamuan kudus bersama sebagai sebuah jemaat Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah ini bukan menjadi perjamuan yang merupakan rutinitas bulanan. Tuhan, tolong kami untuk menghayati, sungguh-sungguh memaknai roti dan anggur yang kami nikmati ya Tuhan, sebagai sebuah perjamuan bersama dengan Engkau. Sehingga ketika kami merasakan roti dan anggur, kami boleh kembali dibawa merasakan Kristus yang telah mengorbankan tubuh dan darahnya bagi kami. Kami sungguh memohonkan belas kasihan Tuhan bagi jemaat Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh Tuhan persiapkan untuk menjadi wakil, menjadi jemaat Tuhan, menjadi orang-orang yang Tuhan kasih terpilih untuk menikmati perjamuan-Mu ya Tuhan. Ajari kami ya Bapa, bukan sekedar melakukan perjamuan, namun boleh sungguh-sungguh menikmati perjamuan dengan Engkau Allah yang hidup. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk masa-masa dalam minggu-minggu ini. Kami tahu anak-anak yang sekolah maupun yang berkuliah sedang menghadapi masa-masa ujian akhir semester. Kami sungguh berdoa ya Tuhan, biarlah di dalam masa-masa ujian ini justru menjadi masa-masa bagi anak-anak Tuhan, bagi para pemuda Tuhan yang kuliah, mereka boleh berkesempatan untuk menghadirkan Kristus di dalam perbuatan mereka, di dalam persiapan mereka menghadapi ujian. Jadikan mereka generasi yang cemerlang menyatakan Kristus ya Tuhan. Jadikan mereka selama mempersiapkan ujian akhir ini, mereka justru menjadi anak-anak yang mengalami Tuhan, dididik oleh Tuhan, boleh sungguh juga berkesempatan menjadi wakil daripada Kristus. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami naikkan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bersama-sama ya Tuhan kami menaikkan doa kami dalam doa Bapa kami. Mari bersama-sama jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan Yesus, masih dalam keadaan berdiri, mari dengarkanlah berita pengutusan bagi setiap kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian. Pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah yang lemah. Bantulah yang menderita. Hormati semua orang. Kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bersyukur kita boleh beribadah pada hari ini.
Biarlah ibadah kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, Tuhan, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita selesai. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengambil saat teduh. Dan kemudian kita akan bersama-sama menyaksikan warta gereja sepanjang sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Ada yang saya bisa bantu? Pak, Ulun mau ngambil hosti untuk perjamuan kudus. Ukur suhu tubuhnya dulu. Ya. Baik, silahkan masuk ke dalam dulu, cuci tangan. Setelah itu bisa masuk mengambil hosti itu. Permisi, saya mau ngambil hosti untuk perjamuan. Oke, silakan masuk. Ngambil berapa orang? Untuk satu orang aja, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, saya pulang dulu ya. Ya.